warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryati dengan NIM 243200014. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Muslim Eshum MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran nilai menurut George Carlos Homans. Dikenal juga sebagai teori pertukaran sosial, adalah sebuah perspektif sosial dan psikologi sosial yang menjelaskan tentang interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Teori pertukaran nilai Homans memberikan kerangka untuk memahami bagaimana dan mengapa orang berinteraksi, membentuk hubungan, dan mengakhiri atau mempertahankan hubungan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Teori ini telah mempengaruhi banyak penelitian dalam bidang sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu-ilmu perilaku lainnya. Prinsip dasar, yaitu Homans memandang prinsip ini sebagai proses pertukaran yang mirip dengan transaksi ekonomi, yang dimana orang berinteraksi karena mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Imbalan ini berupa imbalan wujud seperti uang atau barang, dan imbalan tidak berwujud seperti persetujuan sosial, status, atau kepuasan emosional. Kedua, ada perilaku rasional. Menurut Homans, individu akan cenderung memilih tindakan yang menghasilkan paling menguntungkan bagi mereka. Mereka akan mempertimbangkan biaya, usaha, sumber daya, dan manfaat potensial dari setiap interaksi sosial. Yang ketiga adalah konsep reward dan punishment. Homans menekankan pentingnya imbalan atau yang biasa disebut dengan reward dan hukuman atau yang biasa disebut dengan punishment. Dalam membentuk perilaku sosial, imbalan bisa berupa hal-hal positif yang diterima seseorang. Ialah sebagai bentuk pujian, uang, atau status. Sementara hukuman adalah hal-hal negatif seperti kritik atau penolakan sosial. Perilaku yang mendapat imbalan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang mendapat hukuman cenderung dihindari. Yang keempat ada proposisi Homans. Di sini ada 5 proposisi. Yang pertama ialah proposisi sukses. Semakin sering suatu tindakan diberi imbalan, semakin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan itu. Dan yang kedua ada proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadi stimulus tertentu, merupakan kondisi di mana tindakan seseorang diberi imbalan, maka semakin mirip stimulus saat ini dengan yang lalu. Semakin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan yang sama. Dan yang ketiga, ada proposisi nilai. Semakin bernilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, semakin cenderung ia melakukan tindakan itu. Dan yang keempat, ada proposisi deprivasi satiasi, yaitu semakin sering seseorang menerima imbalan tertentu di masa lalu, semakin kurang bernilai baginya setiap unit imbalan berikutnya. Yang kelima ada proposisi persetujuan agensi, adalah ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah dan lebih mungkin menunjukkan perilaku agresif. Dan yang kelima, ada pertukaran sosial. Homans melihat hubungan sosial sebagai serangkaian pertukaran. Orang-orang bertukar berbagai jenis barang sosial seperti cinta, perhatian, bantuan, informasi, atau status. Setiap pihak dalam interaksi sosial berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dari pertukaran ini. Dan yang terakhir, yaitu keseimbangan dalam hubungan. Homans berpendapat bahwa hubungan sosial yang berlanjut terjadi ketika dua pihak merasa mendapatkan keuntungan yang seimbang dari interaksi tersebut. Jika satu pihak merasa bahwa biaya interaksi melebihi manfaatnya, mereka mungkin akan mengurangi atau mengakhiri hubungan tersebut. Teori Homans ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana orang-orang membuat keputusan dalam interaksi sosial mereka, dan bagaimana pola-pola perilaku sosial terbentuk dan dipertahankan berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan teori pertukaran nilai menurut Homans ini. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.